这训了一场，小子，这不可能！ Hello guys, so welcome to my content or my YouTube channel. Kenalin, gue Rap. Jadi di channel ini gue bakalan bahas alur cerita Donghua yang menarik dan pastinya seru. And Mimin juga berharap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven, episode terbaru yaitu episode 113. Dan Mimin ngomongin poin kalau video ini akan full spoiler. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu video aslinya, karena pengalaman menonton video asli sangatlah berbeda dengan hanya mendengarkan alurnya saja. So nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak kicot, langsung aja kita kongsrang kangsreng. Kita flashback dikit ke episode sebelumnya, yang dimana setelah selesai menyelesaikan masalahnya dengan cucungut lembah es, Xiaoyan dan teman-temannya pergi ke kediaman keluarga Ye untuk meminjam altar api kuno yang dimiliki oleh keluarga Ye. Akan tetapi setelah sampai di sana, Xiaoyan malah diremehkan oleh cucungut sekte api kuno, yang dimana Mbak Tianhuo pun langsung ngasih paham sama cucungut tersebut. Lalu Xiaoyan yang akan diantar oleh tetua keluarga Ye ke altar api kuno, episode 112 pun bersambung. So lanjut aja kita ke episode terbarunya. Di sisi lain terlihat sosok seorang wanita yang menanyai kabar dari Xiaoyan kepada bawahannya. Nyalain lilin di atas nampan, nyalainnya di bulan September. Tidak lain dan tidak bukan, itu ialah Sun Er. Dengan skin barunya, Sun Er tampak lebih cantik dan menawan. And sang bawahannya pun bilang kalau Xiaoyan sedang berada di kota Ye, yang tepatnya di kediaman keluarga Ye. Tapi Xiaoyan sempat ada konflik dengan para cecungut lembah es, dan antek-antek istana jiwa sudah mulai aktif di sekitaran Pagoda Pil. Jadi pasti cepat atau lambat mereka akan baku hantam sama babang Xiaoyan. Sun Er pun memanggil dua tetuanya yang bernama Lin Lao dan Yuan Lao untuk membawa dirinya ke kota Ye. Kayaknya Sun Er udah kangen banget nih sama babang Xiaoyan, dan juga berniat untuk berdiri di samping Xiaoyan saat terjadinya pertarungan besar. Tapi Mimin benar-benar nungguin scene dimana Xiaoyan akan bertemu lagi dengan Sun Er, yang dimana mereka sudah berpisah sangatlah lama. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan yang dibawa tetua Ye pergi ke altar api kuno. Katanya tempat itu cukup sakti dan misterius, bisa-bisanya akan muncul api dari bawah tanah. Akan tetapi akhir-akhir ini tidak ada api yang keluar lagi dari bawah tanah. Tentu saja itu cukup aneh. Mereka pun sudah sampai di mulut gua tempat altar tersebut. Xiaoyan dan kawan-kawan pun bisa merasakan betul energi yang paling murni itu berada di tengah-tengah altar kuno. Beuh, parah men. Dan pada saat itu juga Xiaoyan akan melaksanakan proses pengobatan tubuh racunnya Ye Xian. Sementara Mbak Tianhuo dan boneka balerina pun menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Scene pun berpindah kepada tetua lembah es yang Mimin panggil ketua guild kemarin. Ternyata dia tercocongok juga ya guys ya. Dia pun ditegur karena tidak becus untuk melaksanakan tugasnya, yaitu menangkap Ye Xian alias si tubuh racun. Dan pada akhirnya dia sendiri yang mengalami kerugian yang cukup besar. Si cucungu ini pun beralasan dia gagal karena tiba-tiba ada seorang yang berada di ranah Douzun yang membantu Ye Xian, sehingga itulah yang membuat misinya gagal. Tetapi Tuan Muda Lembah Es tidak menerima alasan tersebut, dan si cucungu ini pun tidak tahu di mana keberadaan Xiaoyan dan kawan-kawan saat ini. And cucungu ini pun dihukum oleh Tuan Muda tersebut, dan tiba-tiba antek-antek istana jiwa pun tiba. Kayak biasanya, antek istana jiwa ini memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Dia mengajak Tuan Muda Lembah Es untuk bekerja sama karena tujuan mereka sama, yaitu untuk membunuh MC kita. Tuan Muda yang namanya adalah Bing Chunce, lebih baik kita panggil Chunce aja nih guys. Si Chunce pun bilang akan tetapi tubuh racun akan tetap menjadi miliknya, dan untuk sisanya Chunce pun nggak peduli. Yang penting Ye Xian menjadi miliknya. Ini agak berbahaya nih buat babang Xiaoyan karena dia diincar oleh dua kekuatan yang benar-benar nggak main-main, yaitu antek istana jiwa dan Tuan Muda Lembah Es. Akan tetapi war kayak ginilah yang Mimin tunggu-tunggu. 名字
尊者，不愧是冰尊者。 Back to Babang Xiaoyan yang memperingatkan Yixian bahwa proses pengobatan ini bakal sangat menyakitkan. Jadi dia harus menyiapkan mentalnya karena Yixian udah siap, maka Xiaoyan pun langsung memulai proses pengobatannya. Segel racun di tubuh Yixian pun dibuka, di mana tubuh Yixian mengeluarkan energi racun yang begitu besar. Setelah semua racun itu keluar, terbentuklah domain racun. Xiaoyan memasukkan pil ke dalam tubuh Yixian. Dengan pil itu, racun di dalam tubuh Yixian pun bisa Xiaoyan kendalikan dan dia serap. Proses pun terus berlanjut. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah. Setelah itu, Xiaoyan memberikan cairan body. Cairan body ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa racun yang ada di tubuh Yixian dan duar, meledak. 才是最重要的步骤。 Dan prosesnya pun sudah hampir selesai. Dan sekarang Yixian mulai melakukan proses penguatan dan akhirnya pun selesai. Semua racun sudah dikumpulkan oleh Xiaoyan, udah kayak pil aja nih guys ya. Akan tetapi tiba-tiba ledakan yang luar biasa pun terjadi, yang dimana pil itu meledak. Racun yang sangat kuat pun menyebar kemana-mana dan Yixian pun sangat kesakitan. Xiaoyan yang memberikan cairan body lagi untuk menekan racun yang tak terkendalikan itu. Proses terus berlanjut, akan tetapi kondisi Yixian malah tambah parah. Akan tetapi tiba-tiba ada api yang menyembur dari bawah tanah, dan api itu pun juga meledak di atas udara dan terjadilah hujan api yang membakar kita. Tapi nggak ngaruh nih buat para kultivator, dimana api itu berhasil membantu penyembuhan Yixian dan menghilangkan racun di tubuhnya. Hampir aja kasus men. And Xiaoyan pun beruntung karena mendapatkan benih cairan body. Ternyata cairan body yang dipertemukan dengan api ekstrim maka akan membentuk benih cairan body. Xiaoyan yang penasaran dan mengintip ke bawah tanah dengan fire-nya. Alhasil dia melihat sebuah mutiara inti bumi, dan ada penjelasan tentang mutiara inti bumi yang dimana terbuat dari esensi alami yang jatuh ke bumi dan membentuk mutiara inti bumi dengan alami. And jika Xiaoyan ingin membuat pil kelas 8 even kelas 9, maka Xiaoyan membutuhkan mutiara inti bumi tersebut. Kira-kira pil kelas 9 itu bentukannya kayak gimana ya guys ya? And petaka pilnya akan kayak gimana juga? Xiaoyan pun memikirkan cara untuk mengambil mutiara inti bumi tersebut dari bawah tanah. Babang Xiaoyan yang terus mencoba mengambil mutiara inti bumi tersebut. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menggunakan kekuatannya dan semua pilar di sana pun menyala abangku. Dan Xiaoyan pun berhasil mengambil mutiara itu. Dapat harta yang benar-benar bagus nih ya guys ya. 这训了一场，给我出来！ Di sisi lain, di kota Ye sudah muncul para cecunguk lembah es yang mungkin war pun akan segera terjadi. Nggak lama kemudian guncangan besar pun terjadi. Para cecunguk lembah es pun memberikan peringatan kepada keluarga Ye agar menyerahkan Yixian atau keluarga Ye akan dibuat antah berantah. Tentu saja hal itu membuat para tetua keluarga Ye ketar-ketir. Di sini para tetua keluarga Ye pun merasa nyesel karena sudah mengizinkan Babang Xiaoyan untuk memasuki kediamannya. Akan tetapi nggak perlu khawatir karena ada Mbak Tianhuo dan Xiaoyan. Mereka berdua akan menghadapi beberapa kerocol lembah es tersebut. And kita bakal melihat pertempuran epik antara Rana Dojun nih guys. Seperti biasanya, cecunguk lembah es meminta Mbak Tianhuo untuk tidak ikut campur masalah ini. Akan tetapi Mbak Tianhuo bukanlah orang yang gak setia kawan. Maka dari itu, war antara Dojun pun kayaknya udah gak bisa dihindarkan. 这次谁能再救你？小子， Tapi tiba-tiba muncul Ante Istana Jiwa dan dialah yang akan berwan sama Babang Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung menerjang ke depan karena dia masih sangat kesal kepada para Ante Istana Jiwa karena telah menangkap gurunya. Tetapi boneka balerina nggak bisa ikut membantu Xiaoyan karena harus melawan cecunguk lembah es. Pertarungan ini pun sangat menegangkan. Ante Istana Jiwa pun mengolok-olok Xiaoyan karena sebagai murid nggak bisa apa-apa saat gurunya ditangkap, bahkan dia baru saja berada di ranah Dojong bintang 2. Dan kau ingin melawanku, mending turu aja deh, ucapnya. Serangan ribuan lantai pun dikeluarkan. Xiaoyan pun mencoba menahannya dengan minstar besarnya, akan tetapi dia tetap saja tertangkap. Cecunguk lembah es pun merasa senang karena mengira pertarungan ini selesai, akan tetapi tidak semudah itu Perguso.
Xiaoyan pun menggunakan teknik perubahan 3 api misteriusnya dan dia mengaktifkan tingkat pertama yang dimana ini lebih kuat daripada biasanya karena rahasia dari teknik ini sudah Xiaoyan ketahui. Cecunguk lembah es memperingati Antek Istana Jiwa untuk berhati-hati dengan teknik itu, akan tetapi Antek Istana Jiwa merasa teknik itu bukanlah apa-apa karena dia sudah pernah melawan teknik ini. Tapi siapa bilang cuma sampai di situ saja. Sekarang Xiaoyan pun menggunakan teknik ini yang berada di tingkat 3. Beuh, ini keren banget cuy, dimana Xiaoyan dengan skin rambut putihnya bener-bener cool. Akan tetapi perubahan tingkat 3 ini berkaitan dengan es. Yang bisa kita lihat ada kristal es yang membuat skin ini nampak estetik nih guys. Cecunguk lembah es dan Antek Istana Jiwa pun terkejut dengan pancaran kekuatan yang gak ada obatnya dari Babang Xiaoyan. Sehingga mereka nggak percaya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Scene ini epic parah menurut Mimin dan Xiaoyan yang dengan skin rambut putihnya auranya pun bertambah 1000++. Tapi sayangnya episode kali ini harus berakhir di sini. So kita bakalan lanjut lagi episode selanjutnya yang akan tayang pada minggu depan. Dan mohon maaf karena Mimin uploadnya telat, itu dikarenakan di tempat Mimin internetnya nggak terlalu bagus. Bahkan untuk mengedit video saja membutuhkan waktu berjam-jam. Dan untuk menguploadnya juga setidaknya satu video membutuhkan 2-3 jam untuk bisa terupload. So kalian jangan lupa untuk LCSS ya guys ya. Apa itu LCSS? LCSS adalah like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Gua Bang Ra, see you next time and bye-bye.